Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi dengan saya, Ifahul Awalia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, khususnya materi pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Nah, di dalam materi ini terdapat 3 poin loh yang kita akan bahas. Poin yang pertama terkait proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Poin yang kedua terkait fase-fase pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Dan poin yang ketiga terkait proses terbentuknya Bani Umayyah di Damaskus. Nah adik-adik, pada pertemuan pertama kita kali ini kita hanya akan membahas 2 poin, yakni poin pertama dan poin yang kedua. Nah adapun poin yang ketiga kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua. Nah adik-adik, sebelum memulai pembelajarannya, yuk kita sama-sama membaca basmalah agar proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya adik-adik dapat memahaminya dengan lebih mudah. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, yang pertama pembahasan terkait proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Lahirnya Bani Umayyah I di Damaskus terjadi pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil yang bernama Ilyat di Yerusalem. Sebagai sabotase pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir yakni Khulafaur Rasyidin. Nah, dalam pengangkatan Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman bin Affan tidak disetujui oleh Muawiyah, sehingga Muawiyah melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu caranya yakni menyebarkan isu bahwa Ali lah dalang dari pembunuhan Utsman. Nah, dari isu ini banyak kalangan yang mempercayainya sehingga Muawiyah menyatakan perang terhadap Ali. Nah, dalam hal ini Ali kurang bersikap tegas dalam menghadapi peperangan tersebut. Nah, yang mana tujuan perang ini tidak lain memaksa Ali untuk mengakui perbuatannya. Perang ini disebut Perang Jamal karena pada waktu itu Aisyah mengendarai unta saat memimpin perang tersebut. Nah, perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok Muawiyah tetap melakukan propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dan tujuannya yakni menyerang kelompok Ali. Nah, hal ini diterima oleh Ali dengan mempersiapkan pasukannya pula. Nah, kemudian mereka melakukan peperangan hingga menelan banyak korban di antara kedua belah pihak. Nah, perang ini disebut Perang Siffin. Mengapa? Karena terjadinya di wilayah Siffin. Siffin itu artinya perbukitan Madinah dan Damaskus. Nah, dalam perang Siffin ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah tidak menerima kekalahannya dengan begitu saja. Nah, mereka melakukan skenario untuk melakukan perdamaian dengan Khalifah Ali sebanyak 3 kali dengan cara membujuk dan merobek-robek Al-Quran. Akhirnya, Khalifah Ali mau melakukan perdamaian. Dalam skenario perdamaian ini, pihak Muawiyah diwakili Amr bin As, sedang pihak Ali diwakili Musa Asy'ari. Nah, mereka melakukan suatu kesepakatan tentang perdamaian bahwa Muawiyah dan Ali akan turun dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah baru atas pilihan masyarakat Islam. Nah, ternyata ketika diumumkan Ali bahwa turun jabatan, pihak Muawiyah langsung mengumumkan tentang Muawiyah sebagai khalifah. Nah,
Skenario ini disebut arbitrase. Munculnya fenomena ini menjadikan banyak terjadi pertikaian pihak ahli pecah menjadi 3 kelompok, yakni kelompok Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Yang mana kelompok Khawarij yakni kelompok yang menentang keras terhadap perdamaian tersebut. Yang kedua, kelompok Syiah yang setuju dengan sikap Ali. Sedang yang kelompok yang ketiga yakni kelompok Murji'ah, yakni mengambil jalan tengah dengan sikap diam. Nah adik-adik, menurut Badriyatim, keadaan ini tidak menguntungkan pihak Ali sehingga posisi Ali semakin lemah sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Selain terjadi fenomena arbitrase merugikan pihak Ali itu sendiri, juga menimbulkan polemik perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri yang ditandai oleh keluarnya sejumlah besar pendukung dan simpatisan Ali radhiyallahu anhu. Nah adik-adik, akhirnya pada tanggal 24 Januari tahun 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam suatu perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya yang diayunkan oleh Abdul Ar-Rahman ibnu Muljam. Dan sejak itulah kekuasaan seluruhnya beralih ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Nah, wafatnya Ali ini disambut gembira oleh pihak Muawiyah. Sebab apa? Sebab ini menandakan Bani Umayyah menjadi pemegang pemerintahan. Nah, selanjutnya yang kedua terkait fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Adik-adik, pembahasannya kita dapat lihat pada gambar di samping. Nah, selama 92 tahun Bani Umayyah berdiri, dalam pemerintahannya tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa fase, di antaranya yang pertama, fase pembentukan dan pembinaan. Nah, Bani Umayyah I berdiri tahun 40 Hijriah atau pada tahun 622 Masehi sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Andalusia, yang mana Andalusia sekarang ini dikenal sebagai Eropa, ya, yang dibawa oleh Tariq bil Ziyad pada tahun 711 Masehi. Dalam pembinaan masa ini menggunakan pendekatan Arabisasi. Nah, apa itu Arabisasi? Arabisasi yakni bercirikan Arab. Contohnya apa? Contohnya ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi lagu warisan Arab yang dikombinasikan menjadi lagu qasidah. Nah, selain itu, ilmu-ilmu yang dikembangkan pun juga berciri Arab asli, yakni bahasa nahwu dan balaghah, qiraat, hadis, serta tafsir dan tarik Islam. Nah, berikutnya fase kemajuan. Nah, fase ini dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai Khalifah ke-8. Pada masa ini adik-adik, Islam telah berkembang hampir ke seluruh penjuru dunia. Hal ini tidak luput dari peran seluruh para sahabat yang selalu melakukan perluasan Islam. Nah, adik-adik, masa ini banyak wilayah yang ditaklukkan. Namun, fokus pemerintahan adalah pada pengembangan peradaban, ilmu, dan administrasi pemerintahan. Nah, selain itu, pada fase ini terjadi banyak kemajuan peradaban yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, di antaranya yang pertama, ilmu pengetahuan
berupa ilmu qiraat, nahwu, balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Yang kedua, bangunan fisik, di antaranya masjid, pengairan, dan irigasi, serta jembatan. Nah, yang ketiga, fasilitas pendidikan, di antaranya kutab, halaqah di masjid, dan majelis mudadarah. Nah, yang ketiga, fase lemah sampai runtuhnya. Nah, fase ini dimulai pada masa Khalifah ke-9, yakni Yazid bin Abdul Malik, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahannya. Nah, adik-adik, pada masa ini banyak terjadi pemberontakan, namun Khalifah Yazid tidak mampu mengatasinya. Nah, pemberontakan memuncak ketika terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Hal ini membuat masyarakat marah dan benci, apalagi setelah pengangkatan tidak segera diputuskan siapa yang akan menjadi khalifah yang sah. Nah, dalam peralihan kepemimpinan memakai sistem kepemimpinan monarki yang menjadi salah satu faktor runtuhnya Bani Umayyah tersebut. Sistem ini juga menyebabkan para khalifah melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Nah, bahkan yang mengendalikan pemerintahan adalah para menteri, kodilah, dan lain-lain. Karena apa? Karena hal ini membuat masyarakat menjadi marah dan benci, hingga mereka akhirnya melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I. Nah, adik-adik, pada masa ini hampir semua wilayah Bani Umayyah masyarakatnya melakukan demonstrasi. Nah, di luar kekuasaan Bani Umayyah berkembang beberapa kekuasaan atau kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah. Nah, adik-adik, untuk pertemuan pertama ini kita hanya membahas terkait 2 poin, yakni terkait proses lahirnya Bani Umayyah dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Di next pertemuan, yakni pertemuan kedua, kita akan bahas terkait proses terbentuknya Bani Umayyah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kakak harap semua adik-adik memperhatikan, karena setiap apa yang kakak sampaikan tentunya bermanfaat bagi adik-adik semua. Nah, baiklah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.